Baik, selamat pagi, dokter, dan selamat pagi, teman-teman dokter muda. Perkenalkan, nama saya Kadek Tresna Yuwana. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai resusitasi jantung paru. Nah, berikut merupakan topik bahasan yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama ada definisi, penyebab, tanda dan gejala gawat darurat, fase RJP, dan penghentian RJP. Kita mulai dari definisi RJP. Nah, RJP ini merupakan bagian dari bantuan hidup dasar atau bisa disingkat dengan BHD. Pengertian dari BHD adalah usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada henti nafas, respiratory arrest, dan atau henti jantung, cardiac arrest, pada orang di mana fungsi tersebut gagal total oleh suatu sebab yang nantinya memungkinkan untuk hidup normal bila kedua fungsi tersebut bekerja kembali. Nah, untuk pengertian resusitasi ini diambil dari bahasa Inggris, resuscitate itu artinya adalah mengembalikan fungsi kembali. Nah, fungsi jantung dan juga fungsi paru. Nah, untuk fungsi jantung untuk sirkulasi, fungsi paru untuk pernapasan, untuk nantinya mencegah dari kematian batang otak. Nah, untuk resusitasi sendiri adalah prosedur penyelamatan darurat yang dilakukan saat jantung berdetak. Dan pengertian RJP adalah tindakan sesegera mungkin untuk dapat meningkatkan peluang bertahan hidup setelah henti jantung. Berikut merupakan tujuan dari RJP. Yang pertama adalah mempertahankan hidup atau mencegah kematian, mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat kecelakaan, mencegah kondisi bertambah buruk pada korban, kemudian mencegah tindakan yang dapat membahayakan korban, dan melindungi orang yang tidak sadar. Berikut merupakan penyebab-penyebab dari henti nafas dan juga henti jantung. Nah, kita mulai dari henti nafas. Henti nafas di sini penyebabnya yang pertama ada sumbatan jalan nafas. Nah, sumbatan jalan nafas ini bisa diakibatkan karena benda asing seperti muntahan maupun pendarahan. Kemudian yang kedua mungkin bisa edema laring karena trauma pada kepala dan lehernya. Kemudian yang ketiga bisa juga spasme faring dan bronkus karena radang dan trauma. Dan bisa juga terdapat tumor. Itu bisa menyebabkan dari sumbatan jalan nafas. Kemudian yang kedua adalah gangguan paru. Nah, gangguan paru ini bisa karena infeksi, apakah karena kontusio, edem, dan yang lain-lainnya, ataukah keadaan-keadaan yang menekan dari parunya sendiri seperti kondisi hemotoraks, pneumotoraks maupun efusi pleura. Kemudian yang menyebabkan henti nafas yang ketiga ada gangguan neuromuskular. Itu karena penurunan kemampuan otot-otot utama pernapasan pada keadaan-keadaan seperti myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, dan juga kondisi penyakit-penyakit yang lainnya. Yang ketiga ada henti jantung. Henti jantungnya bisa karena gagal jantung, tamponade jantung, miokarditis, kardiomyopati hipertrofi, fibrilasi ventrikel yang mungkin disebabkan oleh iskemia atau infak miokard, tersengat listrik, gangguan elektrolit, atau karena konsumsi obat-obatan yang berlebihan. Berikut merupakan tanda dan gejala dari gawat darurat, seperti gangguan pernafasan, henti jantung, syok, perdarahan yang tak terkendali, tersedak, dan keracunan. Dan juga penurunan kesadaran, overdosis, cedera kepala, dan tulang belakang. Nah, ini merupakan prinsip dasar dan juga guideline yang sudah dikeluarkan dari American Heart Association pada tahun 2015 mengenai bantuan hidup dasar juga CPR yang sudah kita kenali bersama dengan singkatan DRS-CAB. Dimulai dari D yaitu danger, R-nya respond, S-nya shout for help, C-nya circulation, A-nya airway, dan juga B-nya breathing. Kita mulai dari danger. Danger sendiri yaitu untuk memastikan keamanan dengan menggunakan prinsip 3A. Yang pertama ada amankan penolong, kedua amankan lingkungan, dan amankan pasien untuk nantinya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan untuk melakukan resusitasi atau pertolongan pada korban. Setelah memastikan kita aman, baik itu penolong, lingkungan, maupun korbannya, kita lanjutkan ke respon. Yaitu respon adalah untuk menilai atau mengevaluasi dari kesadaran dari korban dengan menggunakan HVPU.
yang merupakan singkatan dari alert, verbal, pain, dan unresponsive. Pada alert itu artinya korbannya sadar baik dan juga orientasinya baik. Dan untuk V, korbannya setengah sadar dan merespon pada stimuli verbal, seperti apabila kita memanggil pasiennya dengan Pak, Bu, masih bisa merespon, dan juga membuka mata masih bisa merespon. Dan juga P, pain, yaitu kita bisa merangsang pasien dengan stimulus nyeri ya, baik itu di daerah glabella maupun di sternum. Kemudian apabila kita sudah melakukan tindakan tadi, apabila pasien tidak respon, kita bisa golongkan pasien ke unresponsive. Apabila pasien tidak unresponsive atau tidak sadar seperti tadi, kita bisa lanjutkan ke shout for help. Nah, shout for help ini yaitu kita memanggil bantuan. Apabila kita berada di luar, kita bisa memanggil bantuan dengan menelpon emergency call. Dan apabila kita berada di setting rumah sakit, kita bisa mengaktifkan dari code blue. Kemudian setelah kita melakukan resusitasi awal tadi, dengan DRS, kita lanjutkan ke resusitasi yang utama dengan menggunakan prinsip CAB. Dimulai dari circulation terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengecek nafas dan juga nadi bersamaan kurang dari 10 detik. Bisa kita cek nadinya di arteri karotis dan juga arteri radialis. Nah, apabila pada saat kita cek, itu nadinya tidak teraba, kita segera lakukan kompresi dada ya. Berikan 30 kompresi dengan 2 ventilasi. Nah, apabila nadinya teraba dan tidak terdapat nafas, kita lanjutkan dengan pemberian ventilasi tiap 6 detik, sehingga dalam 1 menit itu 10 kali. Nah, apabila pasiennya ini sudah tidak ada nadi, kemudian tidak ada nafas, kita lanjutkan ke kompresi dada. Nah, bagaimana kita caranya untuk melakukan kompresi dada? Yang pertama adalah memposisikan dari pasiennya, yaitu posisikan pasien terlentang, seperti berada di gambar, terlentang di atas permukaan yang keras dan datar. Kemudian penolongnya ada di sebelah kanan pasien, atau sebelah kanan korban, nah sejajar dengan bahu dan di samping dada korban. Kemudian letakkan tangan yang terlemah terlebih dahulu, atau tangan kiri ya, biasanya tangan kiri terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kepalkan tangan kanan dengan jari-jari terkunci di atas tangan kiri. Nah, setelah itu posisi pemeriksa harus tegak lurus di atas dada korban dengan siku lurus menekan dada korban. Kemudian kedua bahu berada tepat di atas sternum korban seperti pada gambar, dan kemudian dada korban dan lengan penolong membentuk sudut 90 derajat ya, seperti di gambar. Apabila posisi yang kita lakukan sudah digambar, kita sudah siap untuk melakukan kompresi, supaya nantinya RJP yang kita lakukan itu berkualitas dan bisa menyelamatkan dari pasiennya. Akan tetapi tidak hanya kompresi saja yang kita berikan, kita juga berikan ventilasi ya, berbeda-beda tergantung dari usia korbannya. Nah, untuk melakukan kompresi ini kita lakukan kedalaman minimal 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm ya, 5-6 cm, dan juga kecepatannya 100-120 kali per menit. Ini merupakan rekomendasi dari American Heart Association tahun 2015 mengenai kedalaman, rasio, dan juga teknik yang nanti dilakukan berbeda-beda sesuai dengan umur. Ya, ada kategorinya seperti dewasa dan remaja, anak-anak, dan juga bayi. Pada dewasa dan remaja, itu melakukan kompresi 5-6 cm, tujuannya adalah tidak lebih dari 6 cm untuk mengurangi dari cedera. Dengan rasio 30:2, baik itu 1 atau 2 penolong. Kemudian pada anak-anak dan bayi, untuk kedalaman dan rasionya kurang lebih sama, akan tetapi untuk tekniknya pada anak-anak 2 atau 1 tangan pada 1/2 bawah sternum, akan tetapi untuk bayi kurang dari 1 tahun itu 2 jari di bawah nipple line atau memakai jempol ya, 2 jempol di bawah nipple line. Nah, pada saat kompresi kita penting juga untuk menghitung dengan suara yang keras ya, seperti 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 dan seterusnya sampai 1 2 3 4 6.
Dan penting juga kita memberikan recoil, ya recoil penuh setelah setiap kali kompresi untuk mengefektifkan dari aliran darah ya. Kemudian untuk totalnya 30 kali tekanan yang disela-selakan dengan 2 kali tiupan nafas. Nah, ini merupakan gambar atau video dari chest compression yang baik dan benar. Nah, ini merupakan anjuran apa yang harus dan penolong tidak boleh lakukan pada basic life support untuk CPR pada pasien yang dewasa. Yang pertama adalah melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Nah, ini tidak boleh lebih dari 120 kali karena itu akan menyebabkan kedangkalan atau kompresi dada, kedalaman kompresi dada itu berkurang. Berbeda dengan guideline dari 2010 yang menekankan pada kecepatan minimal 100 kali. Kemudian perbedaan antara 2010, guideline 2010 dan juga guideline 2015 terletak pada kompresi dengan kedalaman minimum 5 cm. Nah, pada guideline 2015 ini ditekankan 5 sampai 6 cm. Kenapa tidak lebih dari 6 cm untuk mencegah dari trauma dari pasiennya atau cedera dari pasiennya. Karena tapi di lapangan banyak sekali kita jumpai bahwa kompresinya kurang dari 5 cm. Nah, ini diperlukan pengalaman dan juga latihan yang sering untuk membuat kedalaman kompresinya adekuat untuk nanti akan menolong korbannya. Kemudian yang ketiga adalah harus memperbolehkan recoil penuh setelah setiap kali kompresi. Ini penting untuk seperti yang tadi untuk mengalihkan aliran darah supaya aliran balik ke jantungnya itu efektif maupun adekuat. Kemudian meminimalkan jeda atau interupsi dalam kompresi. Ya, ini penting karena interupsi ini bisa mengurangi dari keefektifan dari RJP tadi. Akan tetapi interupsi ini diperbolehkan pada keadaan seperti apabila kita melakukan cek irama jantung atau cek nadi, kemudian melakukan defibrilasi, pergantian penolong, dan juga pemasangan ITT. Dan tidak lebih dari 10 detik. Dan yang kelima adalah memberikan ventilasi yang cukup ya, 2 nafas buatan setelah 30 kompresi. Setiap nafas buatan diberikan lebih dari 1 detik ya, setiap kali diberikan dada akan tertungkup. Nah, ini merupakan ringkasan komponen CPR. Ya, terdapat komponen-komponen yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti mengamankan lokasi, kemudian bagaimana caranya kita mengenali pasiennya itu serangan jantung, kemudian mengaktifkan sistem tanggapan darurat, kemudian rasio kompresi ventilasi tanpa saluran udara lanjutan, kemudian rasio kompresi dengan bantuan nafas, kemudian penempatan tangannya bagaimana, recoil dada, dan meminimalkan gangguan. Setelah kita selesai di sirkulasi, kita lanjutkan ke RW. Nah, RW ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat sumbatan atau tidak di jalan nafasnya ya. Terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah membersihkan jalan nafas. Membersihkan jalan nafas apabila kita temui ada sumbatan ya, seperti ada cairan, apakah ada terdapat benda asing, kita bisa melakukan finger swab untuk mengeluarkan dari benda asing tersebut. Kemudian yang kedua, membuka jalan nafas. Membuka jalan nafasnya adalah untuk melapangkan jalan nafas. Bisa dengan 2 cara, yaitu head to chin lift dan juga jaw thrust. Untuk head to chin lift ini kita lakukan pada pasien-pasien yang kita tidak curigai atau tanpa ada trauma kepala dan leher. Nah, akan tetapi pada jaw thrust ini dilakukan pada korban yang dicurigai terdapat trauma servikal. Nah, bagaimana cara kita melakukan head to chin lift? Yaitu seperti bahasa Indonesianya, head to chin lift itu merupakan angkat dagu tekan dahi. Ya, caranya adalah yang pertama memposisikan dari pasiennya, tangan kiri dari penolong diletakkan pada dahi korban, kemudian lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Kemudian tangan kanannya diletakkan pada bagian bawah dagu. Ya, bawah dagu, lakukan gerakan dagu ke depan atas seperti pada gambar. Kemudian pada jaw thrust, nah jaw thrust ini yaitu kita lakukan dengan cara dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga nanti barisan dari gigi bawah berada di depan dari barisan gigi atas.
Nah, setelah kita mengevaluasi dari RW-nya clear, kita lanjutkan ke breathing. Ya, breathing ini adalah kita mengevaluasi apakah pasiennya ada nafas atau tidak, apakah nafasnya adekuat, apakah terdapat suara-suara nafas tambahan dan yang lain-lainnya ya. Pengertiannya adalah pemberian bantuan nafas ya sehingga terbentuk ventilasi paru dan oksigenasi yang adekuat. Bisa dengan menggunakan teknik yang sederhana yaitu mulut ke mulut atau juga mulut ke hidung. Nah, di sini kita concern karena pada zaman ini ya pada situasi COVID-19 ya jadi kita harus mengetahui apakah pasien tersebut kita curigai apakah terdapat infeksi atau tidak supaya nanti ketika kita melakukan supaya kita tidak tertular ya. Dan teknik mulut ke mulut maupun mulut ke hidung ini tidak rutin dikerjakan kalau misalnya dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan kondisi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti apakah terdapat pendarahan, apakah kita curigai pasiennya kena COVID, kita bisa hanya melakukan compression only ya, bisa melakukan kompresi saja. Yang penting aliran darahnya tetap lancar ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya belum terpasang alat bantuan nafas itu bisa menyesuaikan dengan rasio kompresinya, ventilasinya 30 kompresi maupun 2 ventilasi. Kemudian dengan alat bantu nafas positif, baik itu mulut ke sungkup dan menggunakan dengan ambu bag, itu bisa dilakukan dengan 1 tiup setiap 6 detik sebanyak 10-12 kali per menit. Dan penting juga pada saat kita melakukan kompresi ya, bagging, perhatikan juga apakah dadanya mengembang atau tidak saat memberikan tiupan. Setelah melakukan prinsip tadi, kita wajib untuk mengevaluasi. Evaluasinya dilakukan tiap 2 menit. Nah, pada HA 2015 itu tidak menyebutkan evaluasinya tiap 5 siklus. Kita evaluasi apabila tidak terdapat nafas maupun nadi juga, kita bisa lanjutkan kompresi dan ventilasi 30:2. Nah, apabila nafasnya tidak ada dan akan tetapi nadinya ada, kita bisa lanjutkan dengan ventilasi 10 kali per menit. Nah, jika nafasnya ada dan juga nadinya ada, kita langsung posisikan pasien dengan recovery position. Ini merupakan gambar dari recovery position. Mungkin sedikit ralat bahwa penolong dari korbannya alangkah baiknya berada di sebelah kanan pasien. Yang pertama kita lakukan adalah memposisikan dari pasiennya. Yang kedua adalah menempatkan tangan dari kanan pasien itu di samping dari pipi atau kepala korban yang untuk menyangga dan di tangan kiri kita tekuk ke bagian atas untuk nanti menyangga dalam proses memiringkan. Dan kakinya jangan lupa juga kita fleksikan di sebelah kanan, difleksikan seperti yang dilakukan di gambar 3. Nah, setelah posisi tadi, kita siap untuk memiringkan dari pasien. Nah, setelah kita memiringkan pasien, kita pastikan kepalanya juga tersangga dengan baik dan pasiennya juga untuk nantinya bisa memperlancar dari proses pernafasan dari pasien. Sembari kita juga menunggu bantuan datang. Kemudian ini adalah ringkasan dari basic life support yang sudah dijelaskan tadi. Seperti yang pertama, amankan lokasi kejadiannya, apakah pasiennya itu bernafas atau tidak, apakah terdapat nadi, apabila tidak terdapat nadi, kita bisa lanjutkan dengan CPR, dan apabila terdapat fasilitas AED, itu bisa kita cek irama jantungnya, apakah shockable atau tidak. Kalau misalnya shockable, kita bisa memberikan kejut. Apabila tidak, kita bisa lanjutkan dengan CPR. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penghentian dari RJP? Yang pertama, apabila korban sadar dan atau ada respon. Yang kedua, RJP dihentikan oleh dokter yang bertanggung jawab karena sudah tidak ada harapan untuk kembali. Kemudian, petugas dan penolong kelelahan dan sudah dilakukan dalam waktu yang lama, lebih dari 30 menit. Dan yang keempat, sudah ada tanda-tanda pasti kematian seperti livor mortis atau rigor mortis, lupa mayat, atau kebiruan. Kemudian setelah dimulai resusitasi, ternyata kemudian diketahui bahwa pasien berada di stadium terminal, suatu penyakit yang tak dapat disembuhkan atau hampir dapat dipastikan bahwa
fungsi cerebral tidak akan pulih ya sesudah 30-60 menit terbukti tidak adanya denyut nadi pada keadaan normotermi tanpa RJP. Dan juga bisa juga dalam keadaan darurat, RJP dapat dihentikan apabila sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif telah kembali, kemudian upaya resusitasi dilanjutkan oleh dokter atau tenaga ahli, kemudian penolong terlalu lelah sehingga tidak sanggup meneruskan resusitasi dan pasien dinyatakan meninggal. Nah, sebagai catatan bahwa RJP dapat dilakukan tanpa memberikan bantuan nafas atau kompresi dada saja, kompresi only. Nah, lebih baik memberikan kompresi dada tanpa bantuan nafas daripada tidak melakukannya sama sekali. Akan tetapi, kombinasi dari kompresi dada dan juga bantuan nafas tetap merupakan yang terbaik dari sebuah RJP. Nah, kesimpulannya bahwa RJP adalah suatu prosedur emergensi yang bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi dan napas spontan pada keadaan henti jantung dan henti nafas. RJP menekankan pada pemberian bantuan kompresi dada untuk memberikan sirkulasi buatan untuk mengalirkan oksigen ke seluruh organ tubuh. RJP dapat diakhiri apabila pasien berada dalam stadium akhir dari suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, irama dan pompa jantung tidak dapat dikembalikan dengan denyut jantung tidak bertambah dengan pemberian atropin, telah terjadi kematian otak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik dan saran yang membangun sangat saya tunggu dan apresiasi. Terima kasih.